Kalau menurut pendapatku sih padusan itu bid'ah dan banyak mudaratnya. Nah, soalnya mencampur adukan laki-laki dan perempuan di tempat umum itu jelas melanggar syariat, apalagi ini menjelang ibadah suci. Jangan terlalu ekstrim. Padusan itu hanya kearifan lokal, tradisi yang mereka kan hanya memberikan diri secara lahir dan batin sebelum puasa. Apa salahnya menghargai budaya? Lagi pula tidak semua padusan di sungai yang bercampur. Banyak kok yang di kolam renang yang sudah bisa. Niat baik itu tidak menghapus cara yang salah, Sabna. Lebih baik mandi biasa di rumah, kan lebih suci dan terjaga. Budaya yang bertentangan dengan syariat harus kita tinggalkan. Aku tahu sih, aku khawatir kalau kita karena juga pengen menjalankan tradisi. Benar-benar, coba kita cerita jalan tengah yang bagaimana sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahasa apa ki? Lengo. Itu gini, punya padusan kan tradisi Jawa yang mengajarkan kita buat pemandian suci. Nah, di agama juga kita diajarin kan tentang kebersihan. Jadi daripada kita debat, mending kita modifikasi gitu. Modifikasinya tetap ada padusan di tempat umum, cuma itu tuh nanti ada batas antara cowok sama cewek gitu. Nah, itu baru namanya moderat. Aku setuju dengan suci. Kita tidak bisa langsung menolak mentang semua tradisi hanya karena ada potensi penyimpangan jihad. Tapi Sim, bukankah lebih aman kalau kita fokus pada yang syar'i saja? Menghindari yang syubhat itu lebih baik kan? Betul, jihad dalam konteks pribadi, tapi kita hidup di masyarakat yang majemuk dengan keberagaman tafsir dan tradisi. Tradisi beragama itu mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam beragama, tidak ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Kita harus bersikap adil, seimbang dan akomodatif terhadap budaya lokal selama budaya itu tidak merusak prinsip dasar agama. Iya, tradisi itu warisan. Kalau kita semua menolak, nanti budaya kita akan hilang. Kerukunan juga bisa renggang, kemandangan juga dihargai. Jadi kuncinya dari toleransi terhadap perbedaan cara pandang dan akomodasi budaya yang diselaraskan dengan syariat. Nggak perlu saling menyalahkan atau mengakhirkan karena tradisi padusan. Aku ngerti maksud kalian semua. Aku terlalu fokus pada larangan dan potensi budayanya, sampai lupa bahwa ada nilai kebaikan di dalamnya dan ada cara untuk menyamakannya. Aku tidak akan ikut padusan yang ramai di luar sana, tapi aku tidak akan menyalahkan Sapna dan Rizky yang memilih padusan dengan cara yang lebih tertutup dan terjaga adabnya. Nah, itu melewatkan enak kalau kita bisa saling memahami. Yang penting kita sama mengambil Ramadan dengan sesuatu yang mau mandi di sungai, kalau yang terpisah atau kita mandi pribadi, itu hanya soal cara. Benar, sikap moderat bukan seperti melonggarkan agama, tapi lebih kepada menyeimbangkan praktik keagamaan agar bisa berjalan harmonis dengan konteks sosial dan budaya. Seperti yang ada pada surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Jadi solusinya bukan melarang, tapi modifikasi. Kita ambil semangatnya, kita terapkan sesuai syariat. Kalau mau padusan, pastikan ada pemisah antara cowok sama cewek, bukan bukan. Kalau begitu, aku akan fokus pada pembersihan diri secara batin di rumah, dan aku menghargai kalian yang memilih padusan yang terjaga adabnya sebagai bentuk penghormatan pada tradisi. Toleransi dan wasatiyah yang kalian ajarkan membuatku lebih tenang. Sip, itu dong Hayat. Mari kita sambut Ramadan dengan semangat moderasi beragama, menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan juga saling menjaga kerukunan sama manusia. Ayo, yuk, kita.